Energi dalam sistem kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang energi. Teman-teman, pernahkah kalian melihat mobil yang bergerak, burung yang terbang, atau manusia yang berjalan? Nah, semuanya tadi itu membutuhkan energi. Mobil mendapatkan energinya dari bahan bakar. Burung mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsinya. Begitupun dengan manusia yang mendapatkan energi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu, apa sih sebenarnya energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa jenis-jenis energi. Yang pertama, ada energi potensial. Yang kedua ada energi kinetik, dan yang ketiga ada energi kimia. Lalu yang terakhir ada energi listrik. Yuk kita bahas masing-masing energi ini. Pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka, semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar pula energi gravitasinya. Apel yang berada pada posisi ketinggian lebih tinggi dibandingkan apel yang berada di bawahnya memiliki energi potensial lebih tinggi dibandingkan apel yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya mobil yang menuruni bukit tadi. Saat mobil diam di atas bukit, maka energi potensialnya berada pada posisi maksimal, sedangkan ia tidak memiliki energi kinetik. Tetapi ketika mobil bergerak ke bawah, energi potensialnya menghilang berganti menjadi energi kinetik. Jadi, energinya ditransformasikan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya adalah makanan. Makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang akan memakannya akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh lain adalah bahan bakar seperti solar ataupun bensin. Mereka mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Lalu yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini adalah energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena energi ini dapat dengan mudah ditransformasikan atau diubah menjadi bentuk energi lain. Selanjutnya ada macam-macam sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan juga sumber energi terbarukan. Apakah teman-teman tahu perbedaannya? Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis dan juga tidak dapat diperbaharui kembali. Berbeda dengan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat habis karena dapat diperbaharui kembali. Yuk kita lihat perbedaannya dan juga contoh-contohnya. Sumber energi tak terbarukan. Contoh pertama adalah energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan juga batu bara merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu di dalam bumi. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Ini contoh penambangan batu bara ya teman-teman. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Nah, ada perbedaan massa di dalam nukleus atom ini, maka dapat dibebaskan di dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Energi terbarukan. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari atau energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui perawatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Nah,
Seperti yang kita ketahui, matahari adalah sumber energi utama. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Contohnya seperti pada panel surya. Teman-teman tahu ya, panel surya itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, komponen pembangkit listrik ini tidak hanya berbatasan pada air di sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain, seperti tenaga ombak. Pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Selanjutnya, ada energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Nah, umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Yang keempat, ada energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Energi ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan energi lain. Contohnya adalah energi ini memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan juga tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal dan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan juga kuatnya arus laut. Lalu kita akan membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Dengan asupan makanan yang cukup, maka manusia bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Zat apa saja yang berperan sebagai sumber energi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Zat makanan sebagai sumber energi. Yang pertama ada karbohidrat, lalu protein, dan yang ketiga ada lemak. Makanan diperlukan bagi tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, maka teman-teman dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Yuk mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang banyak mengandung unsur karbon. Fungsinya adalah sebagai sumber energi. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, beras, dan juga buah-buahan yang memiliki rasa manis. Nah, 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua, ada protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Fungsinya adalah sebagai sumber energi sampingan dan juga pembangun sel jaringan tubuh, juga sebagai pengganti sel yang rusak. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Sedangkan protein nabati terkandung dalam kacang-kacangan, tahu, tempe, dan juga gandum. Yang ketiga, ada lemak. Lemak merupakan senyawa yang berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh, juga melindungi tubuh dari suhu tubuh yang rendah. Lalu berperan sebagai sumber energi sampingan, di mana 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Lemak dibagi menjadi 2 seperti protein. Yang pertama ada lemak nabati dan juga yang kedua ada lemak hewani. Contoh lemak nabati adalah berasal dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan juga buah alpukat. Sedangkan lemak hewani berasal dari keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan juga daging bebek. Sekian dari saya teman-teman, jangan lupa untuk menyimak rangkuman di materi selanjutnya mengenai transformasi energi dalam sel. Setelah memahami video ini, apakah teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini? Alhamdulillah, kalau begitu dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lain kali. Dadah!